Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada hari ini mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Mari berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Matius pasal 5 ayat 14-16 dikatakan, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Saudara, tema kita hari ini ialah kamu adalah terang dunia. Saudara, ketika Thomas Alva Edison untuk pertama kalinya menemukan lampu pijar pada tahun 1879, dunia saat itu masih gelap. Hanya diterangi lampu minyak dan penerangan pun terbatas. Tetapi sekarang kita melihat di mana-mana terdapat cahaya yang terang benderang karena adanya cahaya lampu. Saudara, dalam ayat emas kita hari ini dikatakan, kamu adalah terang dunia. Perkataan ini mengungkapkan hakikat yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena moralitas manusia saat ini semakin merosot jauh dari standar kebenaran yang Allah inginkan. Manusia hidup dalam kegelapan karena terikat oleh belenggu dosa. Karena itulah Tuhan memerintahkan agar kita boleh menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Saudara, apa artinya terang itu? Terang itu untuk dilihat. Kalau kita melihat sejarah, rumah-rumah di Israel pada waktu itu sangat gelap, karena biasanya hanya memiliki satu jendela kecil dengan garis tengah kira-kira 30-40 cm saja. Lampu yang dinyalakan pun sangat kecil dan ditempatkan pada sebuah tiang kecil atau kaki dian. Artinya, ketika lampu atau pelita tersebut dinyalakan dan ditaruh di atas kaki dian, maka terang itu pasti terlihat. Terang tidak mungkin dapat disembunyikan. Saudara, sejajar dengan gambaran itu, maka kekristenan adalah sesuatu yang dapat dilihat. Artinya, terang kita sebagai anak Tuhan harus bercahaya, bersinar di hadapan orang lain. Itu harus nyata lewat kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita memperlakukan penjual sayur di pasar, ketika kita memperlakukan anak buah atau atasan kita di perusahaan, atau bagaimana cara kita bergaul setiap hari, cara kita mengendarai kendaraan, cara kita berbicara, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, kita harus menunjukkan hidup yang bercahaya, hidup sebagai terang melalui perkataan dan cara hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa kita adalah terang gereja, tetapi terang dunia. Artinya, kita jangan hanya berkumpul atau menjadi saksi di gereja saja, tapi kita harus berinteraksi dengan dunia ini dan menunjukkan cara hidup yang benar di tengah-tengah orang dunia. Di mana kita berada, di pasar, di rumah, di tempat bisnis, dan di mana saja kita hidup sesuai standarnya Tuhan, menjadi terang bagi dunia ini. Yang kedua, saudara, terang itu memberi petunjuk. Saudara, ketika rumah kita mati lampu, maka rumah kita akan menjadi gelap. Terlebih lagi pada malam hari. Dan kita akan sangat kesulitan untuk berjalan
Kita membutuhkan terang sebagai petunjuk jalan. Demikian juga orang Kristen haruslah dapat menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Kita harus menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita yang masih hidup di dalam dosa. Kita dapat memberi nasihat, memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang belum percaya, agar mereka boleh mengenal dan memiliki terang Kristus. Lalu yang terakhir, saudara, terang itu berbeda dengan gelap. Kita yang ada di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kewarganegaraan kita ialah sorga. Kita sudah punya tiket ke sorga melalui iman kepada Tuhan Yesus. Namun saat ini kita masih ada di dalam dunia. Karena itu, sebagai warga negara sorga, kita harus menunjukkan hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Di dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara, karena itu mari kita tampil beda dengan dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, dengan menghalalkan segala cara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan hidup yang berbeda, karena terang berbeda dengan gelap. Seorang teolog bernama John Stott mengatakan, di tengah dunia ini masih ada orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab, tetapi mereka mendapat kesan tentang Allah setiap kali mereka bertemu orang Kristen. Ada kemungkinan Anda adalah salah satu Alkitab yang akan dibaca oleh orang itu. Saudara, inilah yang Tuhan mau, menjadi terang bagi orang-orang sekitar. Mari kita lakukan perintah ini, agar hidup kita boleh berfungsi menjadi terang dunia, seperti terang yang dapat dilihat dan tidak dapat disembunyikan, seperti terang memberi petunjuk yang membawa orang-orang yang belum percaya pada Kristus, dan seperti terang kita hidup berbeda dengan orang dunia. Saudara, mari kita belajar, dan biar hidup kita boleh menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu pada hari ini. Meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk menghidupinya. Hidup menjadi saksi Tuhan, menjadi terang bagi dunia yang sedang gelap karena dosa ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami, berbagai aktivitas kami Tuhan sertai, dan Tuhan boleh memberkati setiap hal yang kami kerjakan. Pimpin langkah hidup kami pun ya Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pergumulan kami kepadamu, sakit, penyakit kami yang kami miliki. Kiranya Tuhan yang boleh melawat kami, menjamah kami, menyembuhkan akan sakit penyakit kami. Baik kami sedang sakit ya Tuhan, mengalami gangguan mata, Tuhan jamahlah kami dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan sembuhkan kami. Kami sedang sakit asma, di mana kami sedang sesak napas, Tuhan tolong. Kiranya Engkau Tuhan yang menjamah, yang menyembuhkan, memberikan kami kelegaan. Kami Tuhan sedang sakit ya Tuhan, stroke, Tuhan juga tolong kami, berikan kami kesabaran, berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan daripada Engkau. Tuhan, berbelas kasihanlah. Kami sedang sakit Tuhan akan saraf kejepit. Tuhan juga jamah kami, sembuhkan saraf kejepit di pinggang kami. Oh Tuhan, biar melalui obat yang kami minum kuasa-Mu bekerja. Kami mohonkan kepadamu. Kami juga Tuhan sedang sakit ya Tuhan akan kanker nasofaring. Tuhan juga tolong kami. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami iman yang teguh, memberikan kami kesabaran, memberikan kami mukjizat-Mu Tuhan, kesembuhan bagi kami. Kami beriman karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tolonglah
Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami yang mungkin bergumul dengan masalah keuangan mereka ya Tuhan. Mereka memohonkan belas kasihan Tuhan agar Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan kepadamu, burung pipit Tuhan pelihara. Kami percaya Tuhan, orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Buka jalan usaha mereka rintis. Buka jalan, Tuhan, mungkin mereka sedang menjual tanah, rumah mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan tolonglah. Kami serahkan kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur dan kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkaulah penolong kami, pelindung kami, dan sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.